sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati pejabat Bupati Bombana, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bombana, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana, serta seluruh pendukung dan tamu undangan yang kami hargai. Selamat datang dalam debat kandidat Kabupaten Bombana 2017. Terima kasih. Dan pada tahun ini 2017, warga Kabupaten Bombana akan segera menyongsong pemilihan kepala daerah, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang akan menjabat selama 5 tahun lamanya. Maka dari itu, sebelum pilkada dilaksanakan pada tanggal 15 Februari nanti, hari ini 22 Januari 2017, para pasangan calon dipersilahkan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka dalam debat publik dan debat terbuka. Dan hari ini pemirsa, saya Nari Jamal selaku pembawa acara untuk melancarkan, dan semoga acara kita pada hari ini diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Kita akan mendengarkan pembacaan doa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Haji Lanusulu SAG. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama menundukkan hati kita seraya berdoa. Semoga acara debat kandidat ini berjalan dengan tertib, aman dan lancar, mendapatkan petunjuk, bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha jami'il anhar wal anam wa taqtilana biha jami'il hajat wa tatahhirna biha min jami'is sayi'at wa taqatu'ana biha a'lal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min al jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji syukur kami persembahkan maha besar-Mu ya Allah. Hari ini tanggal 22 Januari 2017, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bombana menyelenggarakan debat kandidat dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana 2017. Seraya bermunajat kepadamu ya Allah, semoga kegiatan ini berlangsung dengan baik, aman, tertib dan tanpa gangguan apapun, di bawah petunjuk dan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya mujibas sya'ili, jadikanlah kegiatan ini sebagai wahana dan ajang pembuktian jati diri kepada dua pasangan calon dalam memaparkan visi dan misi mereka serta program yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Bombana 5 tahun ke depan. Ya Allah, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar agar kami mengikutinya, dan perlihatkan kepada kami bahwa yang salah itu salah sehingga kami dapat menjauhinya. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, tumbuh kembangkanlah rasa persaudaraan dan kasih sayang di antara kami. Jauhkan kami dari segala fitnah dan kebencian yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan di antara kami. Jadikan iman dan takwa kami sebagai landasan pengabdian kami. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana
فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Haji Lanus Sulu SAG selaku pembaca doa. Berikutnya para hadirin, kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua KPU Kabupaten Bombana, Dr. Andes Arisman. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, juga bersama dengan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati pejabat Bupati Bombana atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati Kapolres Bombana, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Bombana, yang saya hormati Pak Buton, yang saya hormati Kajari Kabupaten Bombana, yang saya hormati tim pakar dari Universitas Loleo, yang saya hormati pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2017-2022, pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 bersama pendukungnya. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Bombana, KPU Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang sempat hadir pada hari ini, yang saya hormati Panwasli Kabupaten Bombana, serta hadirin undangan yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan lahir dan batin, sehingga kita dapat bersama-sama dalam rangka kita menghadiri acara debat kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana 2017. Debat publik dimaksudkan atau dilaksanakan dengan tujuan yang pertama, menyebarluaskan profil, visi misi dan program kerja calon kepala daerah kepada pemilih. Yang kedua, memberikan informasi yang komprehensif kepada pemilih sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya pada tanggal 15 Februari 2017. Yang ketiga, menggali dan mengelaborasi lebih dalam dan luas atas setiap materi dan tema yang diangkat dalam kegiatan debat. Selain daripada itu, dimaksudkan pula bahwa debat ini dilaksanakan untuk mengetahui 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan integritas. Integritas ini adalah menyangkut masalah komitmen pemimpin ketika dia menjadi pimpinan di suatu daerah atau di Kabupaten Bombana. Yang kedua, menyangkut masalah leadership. Leadership adalah menyangkut masalah kepemimpinan. Ketika diperhadapkan isu-isu atau masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari masyarakat Bombana. Yang ketiga adalah terkait dengan kapasitas. Kapasitas ini adalah bagaimana memberikan pemahaman atau memahami tentang program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun. Inilah maksud dan tujuan daripada debat ini. Dan ini memberikan kepada pemilih atau masyarakat Bombana
sebagai referensi untuk melakukan atau memilih pasangan calon pada tanggal 15 Februari 2017. Sebelum saya akhiri kata sambutan ini, berkenan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan serta dukungan dalam rangka terselenggaranya kegiatan debat publik ini, yaitu pejabat Bupati Bombana. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan kontribusi dan bantuan kepada kami sehingga kita dapat melaksanakan debat ini yang seyogianya kita tidak bisa melaksanakan seperti seramai ini, tetapi dengan bantuan beliau, dukungan beliau, kita bisa melaksanakan. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada tim pakar. Tim pakar ini boleh dikata kita maraton, kita melakukan koordinasi. Hanya beberapa hari kita sudah bisa diakomodir sesuai dengan usulan kami, di mana hanya 4 hari kalau saya tidak salah tim pakar bekerja dan sudah selesai menyusun dan merumuskan soal-soal yang akan dipertanyakan pada pasangan calon sebentar ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada tim pakar dari Universitas Haluoleo. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih kepada moderator yang dari Jakarta. Tadi malam dia datang. Jadi semoga apa yang menjadi impian kami dapat memberikan sesuatu yang kami harapkan. Saya kira kata sambutan saya cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, kami persilakan untuk bertepuk tangan. Yang lebih semuanya tentunya karena sesaat lagi kita akan menyaksikan debat kandidat dari pasangan calon nomor urut 1 dan juga pasangan calon nomor urut 2. Kami ingatkan sekali lagi kepada para pendukung, baik itu pasangan calon nomor urut 1 dan juga pasangan calon nomor urut 2, agar masing-masing pendukung hanya memberikan suara-suara berupa dukungan dan juga yel-yel untuk menyemangati para masing-masing pasangan calon tanpa melakukan sindiran ataupun melanggar tata tertib yang sudah kita bacakan sebelumnya. Kita sudah sepakat bersama-sama, dan juga sekali lagi untuk mengingat semua tata tertib yang sudah kita sampaikan. Dan berikut ini kita akan memanggil moderator kita. Selamat sore para hadirin di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, dan juga Anda pemirsa dimanapun berada. Hari ini masyarakat Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara akan mendengarkan adu visi, misi, dan juga program kerja dari para kandidat yang akan memimpin Kabupaten Bombana selama 5 tahun mendatang. Lantas, seberapa mampu para kandidat ini merebut hati pemilih dengan adu gagasan dan juga program kerjanya? Saya Friska Clarissa. Selamat datang di debat terbuka calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bombana 2022. Kita akan panggilkan para kandidat yang pada sore hari ini akan beradu gagasan dan juga program kerja. Saya mulai dari pasangan calon nomor urut 1, Insinyur Haji Hasan Jajumara dan Haji Marhaba SPD. Kami silakan. Selamat sore para Hasan dan juga Bapak-bapak. Dan kita juga akan panggilkan pasangan calon nomor urut 2, yakni Haji Tafdil SNMM dan Johan Salim. Selamat sore Pak Tafdil dan Pak Johan Salim. Sebelum kita awali debat ini, kami akan membacakan mekanisme dari debat terbuka calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Bombana 2017-2022. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, debat ini akan dibagi menjadi 6 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan visi, misi, dan program kerja. Dilanjutkan sesi kedua, yakni penajaman visi, misi, dan program kerja lewat pertanyaan
pertanyaan yang akan diberikan panelis. Yang ketiga adalah pertanyaan panelis yang berbeda pada masing-masing pasangan yang nanti akan dibacakan oleh moderator. Yang keempat adalah pertanyaan panelis yang sama untuk masing-masing para kandidat. Dan juga yang kelima adalah debat pasangan calon. Nantinya para pasangan calon ini akan memberikan pertanyaan, jawaban, dan juga sanggahan. Dan sesi terakhir atau sesi ke-6 adalah pernyataan penutup dari kedua pasang kandidat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Dan kami harapkan juga kepada Anda para hadirin yang ada di Kabupaten Bombana ini untuk sama-sama menjaga lancarnya debat ini dan menjaga ketenangan selama debat ini berlangsung. Kita langsung saja masuki sesi pertama dari debat kandidat bupati dan wakil bupati Kabupaten Bombana 2017-2022. Visi dan juga program kerja para kandidat ini, masing-masing pasangan calon akan memaparkan visi misi berdasarkan durasi yang telah disediakan, yakni 3 menit bagi masing-masing pasangan calon. Bisa dimengerti? Bisa ditangkap aturan untuk sesi pertama ini? Kita mulai dari visi misi dan juga program kerja dari pasangan calon nomor urut 1, Kasajar Munara dan Manafah. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Terima kasih saudara-saudara hadirin yang saya muliakan. Izinkan saya untuk memaparkan visi misi pasangan berkah. Sebagaimana yang sudah kita tadi melihat di profil yang ditayangkan, visi misi kami sudah jelas, namun saya ingin menggarisbawahi beberapa poin penting. Bahwa ke depan kami melihat Bombana adalah sebuah daerah yang memegang peranan penting di wilayah Republik Indonesia. Ingin menjadikan Bombana menjadi gerbang bisnis ataupun bisnis gateway untuk Sulawesi Tenggara ke depan. Dengan cara kita harus mewujudkan Bombana sebagai daerah dengan lumbung pangan yang memegang peranan penting untuk pendistribusian bahan pangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, kalau tidak Indonesia bagian timur. Untuk itu kami sudah siapkan beberapa program-program. Program yang pertama, kami ingin selalu memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat dalam hal ini masyarakat yang ada di pedesaan. Kita akan mengucurkan dana yang terdiri dari dana ADD yang bersumber dari APBD, kemudian dibantu dengan bantuan keuangan kabupaten yang juga bersumber dari ADD. Sementara dana desa dari pusat tetap sebagaimana biasa. Saudara-saudara, kalau kita berbicara desa, desa kita ini unik, bermacam-macam, berbeda-beda, namun ada satu kesamaan, bahwa di dalam desa hidup para petani kita, hidup para nelayan kita. 80% masyarakat Bombana adalah petani dan nelayan. Untuk itu kami ke depan ingin bagaimana memberdayakan desa seluas-luasnya. Kami ingin memberikan pendekatan berbeda dari yang apa selama ini ada, bahwa pendekatan untuk pertanian harus selalu menggunakan pendekatan vertikal dari hulu sampai hilir. Di dalam desa kami akan mengembangkan. Untuk pasangan nomor 1, terima kasih. Ini pasangan calon 1 dengan visi-visi dan program kerjanya. Kita lanjut ke pasangan calon nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin para undangan yang saya hormati dan saya muliakan.
Izinkan dan maafkan saya, Haji Tafdil pernah jadi bupati. Dan atas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan menjadi bupati kembali di Purworejo. Saya didampingi oleh saudaraku Johan Salim, wakil bupati, dengan pengalaman 7 tahun di legislatif. Duet pengalaman eksekutif dan legislatif menjadikan kami sebagai pasangan yang siap untuk kokoh dalam melanjutkan pembangunan di Kabupaten Tuban. Kami pasangan Tafdil Johan mengusung visi mewujudkan Bembana Sejahtera 2017-2022 dengan didukung oleh 5 misi. Yang pertama, melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur, sudah terbukti sesuai profil tadi. Yang kedua, melanjutkan reformasi birokrasi, 3 kali kita WTP dan merupakan kabupaten pemekaran pertama yang menarik WTP di Sulawesi Tenggara. Yang ketiga, melanjutkan pembangunan ekonomi. Ekonomi di Bembana sudah meningkat, ini ditandai dengan peningkatan. Yang keempat, melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini juga sudah terbukti, kita sudah laksanakan, bismillah melanjutkan. Dan yang kelima, melanjutkan pemantapan pembangunan budaya masyarakat Bembana. Lanjutkan Pak Johan. Baik, hadirin yang saya hormati, undangan saya persilakan, saya lanjutkan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami meluncurkan 8 program unggulan, yaitu Gembira Desa Kelurahan akan dialokasikan anggaran minimal 500 juta per desa per setiap tahunnya. Kemudian untuk Gembira Kecamatan dialokasikan minimal 1,5 miliar per tahun. Kemudian Gembira Cerdas, ini program beasiswa minimal 500 putra putri Bembana. Kemudian Gembira Tasking, alokasi anggaran minimal 5% dari total pendapatan anggaran belanja daerah Kabupaten Bembana. Kemudian Gembira Kerja, program jaminan sosial perlindungan untuk minimal 6.000 pekerja. Kemudian ke-6, Gembira Terang, program gratis sambungan listrik minimal 3.000 sambungan. Yang ke-7, program sehat, Gembira Sehat, program jaminan sehat gratis kepada seluruh masyarakat Bembana. Kemudian ke-8, Gembira Sejahtera, program ini untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Bembana. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Jadi program Gembira ini adalah program unggulan kita. Ada Gembira Desa, Gembira Kelurahan yang merupakan gembira untuk penyelenggaraan pemerintahan, tapi ada Gembira Rakyat. Gembira Rakyat. Terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati untuk tidak memberikan tepuk tangan atau yel-yel pada saat pasangan calon ini sedang berbicara dan menjawab pertanyaan maupun memaparkan visi misi. Kita sepakati bersama Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan kita akan beranjak ke sesi berikutnya. Sesi kedua nanti adalah penajaman dari visi, misi, dan juga program kerja para kandidat. Nantinya akan ada pertanyaan yang diberikan oleh panelis untuk mempertajam visi, misi, dan program kerja para kandidat ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuki sesi kedua dari debat terbuka calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bembana Sulawesi Tenggara 2017-2022. Di sesi kedua ini adalah penajaman visi, misi, dan program kerja lewat pertanyaan yang akan diberikan oleh panelis dan dibacakan oleh moderator. Karenanya saya undang untuk Ketua dari Tim Pakar Universitas Halmoleo, Profesor Dr. Insinyur Azhar Bapadang, MSc, untuk maju dan memberikan pertanyaan untuk penajaman visi, misi, dan program kerja ini. Kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Sebelum saya menyerahkan soal ini kepada moderator, saya ingin mengatakan beberapa hal. Yang pertama, soal ini kami buat seindependen mungkin, seprofesional mungkin, dengan memperhatikan kualitas bobot dari masing-masing pertanyaan untuk setiap calon itu relatif sama. Yang kedua, kami menjamin bahwa soal ini adalah belum pernah dibaca, belum pernah dilihat oleh orang lain selain tim penyusun soal.
Tim penyusunan soal terdiri atas 4 orang, saya sendiri, Profesor Ashar Wafadal. Yang kedua, Bapak Profesor Dr. Haji Hilaluddin, bisa berdiri Pak. Beliau adalah Wakil Rektor 2 Universitas Haloleo. Yang ketiga adalah Bapak Dr. Haji Damsir, SKMSI. Dan yang keempat, Bapak Dr. Najib Husain. Terima kasih. Dengan ini soal dalam keadaan tertutup saya serahkan kepada moderator untuk selanjutnya ditanyakan kepada setiap calon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sati. Baik, itu tadi tim pakar dari Universitas Haloleo. Di tangan saya, Bapak Ibu, sudah ada pertanyaan untuk penajaman visi dan misi program kerja dari para kandidat hari ini, dan amplopnya masih tersegel. Dalam sesi kedua ini, nantinya ada satu pertanyaan untuk masing-masing pasangan calon untuk mempertajam visi misi serta program kerjanya. Untuk masing-masing pasangan calon ada 2 menit waktu yang diberikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator ini yang akan dibacakan. Merupakan pertanyaan yang diberikan oleh tim panelis, dan waktu akan dimulai saat para pasangan calon ini mulai menjawab pertanyaan. Jelas semuanya? Kita bisa mulai sesi kedua bagi debat kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana 2017-2022. Kami silakan untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan untuk sama-sama menjaga kelancaran acara ini, untuk tepuk tangan maupun yel-yel kami himbau tidak diberikan pada saat pasangan calon ini sedang memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Kita mulai. Saya buka pertanyaannya untuk sesi ini. Untuk pasangan calon nomor urut 1 berdasarkan visi, misi, dan program kerja yang tadi telah diberikan. Pada penjabaran misi bidang ekonomi yang saudara nyatakan bahwa untuk program desa mandiri akan dialokasikan dana desa mandiri yang berkisar antara 500 juta hingga 1 miliar per desa per tahun. Perlu diingat bahwa saat ini kucuran dana ke desa bisa dikatakan berlimpah. Pada sisi lain, pengelolaan dana desa tersebut tentunya memerlukan sumber daya manusia yang cukup memadai. Perlu diketahui pula bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah persoalan yang membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa. Di antaranya, penyusunan APBD desa tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBD desa rendah, serta pertanggungjawaban keuangan desa belum sesuai standar dan rawan manipulasi. Jika seandainya saudara terpilih, langkah-langkah apa yang Anda lakukan dalam menata pengelolaan dana desa di Kabupaten Bombana agar tidak ada kepala desa yang masuk penjara? 2 menit kami mulai dari sekarang. Kami silakan. Ya, terima kasih. Dana yang kami akan berikan ini berupa 500 juta sampai 1 miliar, terdiri dari ADD, kemudian bantuan keuangan kabupaten, yang tentunya pengawasan di lapangan ini melibatkan semua pihak, semua stakeholder yang ada di desa. Kami akan selalu sebagai pemerintah ke depan memberikan contoh yang konkret, leadership yang jelas, bahwa pengawasan keuangan ini harus betul-betul ketat sekali, tidak memberikan ruang bagi kepala desa untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan. Di desa tentunya banyak yang mereka bisa berdayakan. Ya, kemampuan mereka dengan sumber daya manusia yang luar biasa, sumber daya alam yang luar biasa, ini dibutuhkan semacam trust, kepercayaan agar mereka bisa mampu mengolah desanya, tentunya dengan peraturan-peraturan yang kita berikan dengan jelas. Tidak membiarkan mereka menginterpretasikan perundangan yang berlaku. Untuk itu, dalam rangka kami ingin memastikan bahwa pembangunan desa berjalan dengan baik, tentunya pengawasan di tiap desa harus melibatkan semua pihak, yang mana pihak dari aparat penegak hukum, masyarakat yang lebih
lebih utama lagi sehingga kita bisa melihat transparansi yang ada di desa itu. Kemudian dalam hal bantuan yang kita berikan ini tentunya tidak lain untuk mengembangkan kemampuan desa. Kita ingin mengembangkan satu desa satu produk, one village one product, sehingga ini menjadi keunggulan dan ini tentunya merupakan suatu keunggulan bagi desa untuk bersaing. Kita tidak bisa lagi satu desa untuk memproduksi berbagai macam produk, sehingga nilai daripada hasil jual itu bisa dibagus. Harus ada yang namanya scale of economy, skala ekonomi yang berlaku, di mana kita harus memproduksi dalam jumlah besar untuk satu tipe. Waktu habis, terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Kita beranjak ke pasangan calon berikutnya, pasangan calon nomor 2. Kita mulai pada misi kedua saudara menyatakan bahwa melanjutkan reformasi birokrasi, yaitu menciptakan kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Aparat yang memiliki kompetensi profesional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan. Perlu diketahui bahwa sejak resmi dibentuk pada 28 Oktober lalu, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia telah menerima lebih dari 10.000 laporan atau aduan kasus pungli sampai akhir tahun 2016. Salah satu kasus pungli adalah dalam hal pengisian jabatan. Jika saudara terpilih, apa yang akan Anda lakukan agar dalam pengisian jabatan di pemerintahan Kabupaten Bombana dapat terhindar dari kasus pungli? Kami silakan. Ya, terima kasih. Jadi soal reformasi birokrasi periode 2011-2016 yang lalu kami sudah melaksanakan sebelum tim Saber Pungli berjalan, kami sudah melakukan yang namanya lelang jabatan dan merupakan pelopor pertama di Sulawesi Tenggara yang melaksanakan lelang jabatan. Bahkan lebih dahuluan daripada Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami melaksanakan lelang jabatan itu berdasarkan peraturan bupati yang kami buat tentang standar kompetensi standar kompetensi pegawai jabatan struktural pegawai negeri sipil, dan itu dijalankan dengan sangat transparan. Jadi ujian langsung diumumkan pada hari itu, jadi hasil ujian itu tidak pernah bermalam. Inilah yang menjamin bahwa sebenarnya lelang jabatan yang kami laksanakan ini sudah bebas dari pungli-punglian. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan pada kenyataannya memang selama saya memimpin di Bombana tidak pernah ada namanya diminta-minta uang gitu calon-calon pejabat. Jadi saya kira kalau tentang urusan saber pungli terkait dengan lelang jabatan kami sudah buktikan 5 tahun yang lalu. Insya Allah selanjutnya ini tentu akan lebih bagus lagi setelah kami diberikan kesempatan 2017-2020. Masih ada 28 detik, silakan apabila ada yang ingin ditambahkan. Ya, baik. Saya kira apa yang dilakukan periode Pak Tapil juga itu membuktikan untuk memenuhi dari para tuntutan manajemen. Jadi semua aparatur sipil yang akan ditempatkan pada jabatan tertentu itu telah dilakukan uji kompetensi. Artinya apa? Ketika ditempatkan, maka apa yang menjadi tuntutan manajemen the right man and the right place itu dapat terpenuhi. Sehingga tidak ada kemungkinan lagi akan adanya. Waktu habis, terima kasih. Itu dia jawaban dari kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana 2017-2022. Sekali lagi, Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, kami ingatkan, selama para pasangan calon ini menyampaikan jawaban, tidak ada yang memberikan tepuk tangan, yel-yel, atau tanggapan apapun, agar para pasangan calon ini bisa dengan maksimal menjawab pertanyaan. Kita semua sepakat di sini? Tepuk tangan untuk kita semua. Berikutnya kita beranjak ke segmen berikutnya atau sesi berikutnya. Sesi ketiga ini adalah akan ada pertanyaan dari panelis kepada masing-masing pasangan calon yang akan diberikan kepada moderator. Masing-masing pasangan calon ini akan memilih satu dari 2 amplop yang masing-masing amplop ini akan berisi 2 pertanyaan dan akan ditanyakan secara bergantian ke masing-masing pasangan calon. Bisa dimengerti?
Untuk sesi ini saya panggilkan perwakilan salah satu dari pasangan untuk mengambilkan amplop yang ada di tangan saya yang dalam keadaan tertutup. Amplop ini ada amplop A dan B yang masing-masingnya terdiri dari 2 pertanyaan. Silakan Bapak untuk dipilih. Silakan bersama-sama diambil. Silakan. Diperlihatkan Bapak, silakan diperlihatkan Bapak. Soal A untuk pasangan calon nomor urut 1 dan soal B untuk pasangan calon nomor urut 2. Kita simpan. Baik. Kita akan mulai dari pasangan calon nomor urut 1 dengan kode soal A. Pertanyaan pertama dengan waktu 2 menit. Wilayah Bombana sebelum maraknya pertambangan dikenal sebagai sentra penghasil pertanian yang penting. Pada saat ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, peran atau sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Bombana bisa dikatakan sama dengan peran sektor pertambangan dan penggalian, yaitu pada kisaran angka 30%. Bagaimana kebijakan saudara jika terpilih menjadi bupati atau wakil bupati Bombana di dalam membangun kedua sektor tersebut? Apakah lebih menitik beratkan pada sektor pertanian atau sektor pertambangan? 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Perlu saudara-saudara ketahui semuanya bahwa setiap daerah yang punya kekayaan sumber daya alam mineral belum ada terbukti masyarakatnya sejahtera. Untuk itu ke depan kami bertekad memanfaatkan sumber daya alam yang terbarukan dan dimiliki oleh Bombana sejak dahulu kala, yaitu pertanian dan perikanan. Inilah modal kita ke depan untuk membawa Bombana menuju persaingan yang semakin ketat. Kita hidup dari dua sektor ini. Pertambangan akan menimbulkan masalah besar bila mana tidak dikelola dengan tangan dingin. Sudah banyak contoh yang konkret yang kita sudah lihat. Di wilayah Bombana ini sudah terjadi persaingan antara pertambangan dengan perikanan, dengan pertanian, di mana masyarakat petani sudah mengeluhkan akan kurangnya sumber air karena adanya pendangkalan di sungai-sungai. Dan ini semuanya terjadi karena tidak adanya pengelolaan pertambangan yang secara profesional. Mereka dibiarkan beroperasi sesuai dengan izin yang mereka punya, tetapi tidak dilakukan pengawasan dengan ketat sekali. Sehingga apa? Petani kita harus menjerit. Bahkan ada mereka yang harus rela kehilangan pekerjaannya karena tidak bisa mendapatkan air untuk mengaliri sawah-sawah mereka. Ke depan kita akan menginspirasikan pada pertanian. Makanya ke depan ada cita-cita kami adalah membentuk menjadikan Bombana menjadi lumbung pangan. Pangan inilah terbukti hari ini masyarakat kita rela berlari meninggalkan kota menuju ke pelosok gunung adalah membuka lahan pertanian karena memang kita hidup di pertanian. Orang selatan dulu masuk ke Bombana hanya untuk mencari pertanian. Orang yang inilah dalam pertanian inilah yang akan kita titik beratkan ke depan untuk menjadi lumbung pangan. Selama manusia membutuhkan pangan, maka Bombana harus menjadi penyedia pangan untuk masyarakat dunia. Pasangan calon nomor urut 1. Berikutnya, hadirin dan juga saudara, kami akan beranjak ke pasangan calon berikutnya. Pasangan calon nomor urut 2 yang memilih, hadirin kami mohon tenang. Hadirin semua kami mohon tenang. Yang memilih pada soal B. Saya akan bacakan mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan untuk calon nomor urut 2. Waktu 2 menit. Pendapatan per kapita Kabupaten Bombana berkisar 25 juta rupiah, merupakan pendapatan per kapita urutan ke-11 dari 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Sebagai informasi bahwa pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada kisaran 32 juta rupiah. Apa langkah sistematis dan konkret yang dapat saudara lakukan untuk meningkatkan pendapatan per kapita Kabupaten Bombana sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana jika saudara
saudara terpilih menjadi bupati atau wakil bupati. 2 menit kami silakan dari sekarang. Ya, terima kasih. 58% penduduk Bombana adalah petani. Terus kemudian bahwa untuk meningkatkan pendapatan petani ke masyarakat Bombana, yang khususnya di bidang petani dalam arti luas itu peningkatan produksi pertanian harus tetap menjadi fokus utama. Dimana kalau kita melihat bahwa data yang ada, produktivitas kita hanya 5,1 sampai dengan tahun 2015. Kita akan berupaya meningkatkan produktivitas petani menjadi 7 ton per hektar. Luas lahan irigasi kita itu ada sekitar 8.000. Lahan irigasi ini kalau kita ambil sebagai hitungan bahwa dengan 8.000 dengan 2 kali panen berarti kita bisa menghasilkan luas panen atau 20.000 hektar. 20.000 hektar kalau kita berbicara saja 7 ton gabah kering giling per sekali panen itu kita bisa dapatkan 140.000 ton gabah kering giling. Ini untuk modal. Belum kita berbicara tentang program irigasi sawah yang bukan irigasi. Sawah yang bukan irigasi itu ada 6.000 hektar. Kita kali-kali saja satu kali satu tahun kemudian menghasilkan 4 ton berarti kita mendapatkan 24.000 ton. 24.000 ton berarti kita dapat kurang lebih 60.000 ton per tahun. Nah, inilah yang menjadi modal kita, itu baru dari sektor tadi pertanian. Belum kita punya industri rumput laut yang sudah didirikan di masanya di tahun 2016 ini. Ini suatu sektor yang kira-kira bisa menampung ribuan tenaga kerja. Dengan kebutuhan produksi dan bahan baku rumput laut 20.000 ton per hari, ini bisa menghidupi ribuan dari kepala keluarga yang ada di Kabupaten Bombana. Ini tinggal kita mantapkan saja bagaimana supaya Waktu habis, terima kasih. Pasangan kedua. Kita masih dalam sesi ini. Berikutnya ada pertanyaan kedua yang diberikan panelis dalam amplop yang tadi sudah dipilih. Untuk giliran ini kami tukar. Yang pertama akan menjawab adalah pasangan calon nomor 2. Saya mulai pertanyaan kedua. Waktunya masih sama, 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Kegiatan investasi memberikan andil penting dalam pembangunan suatu daerah seperti Kabupaten Bombana. Namun kegiatan investasi tersebut juga tidak terlepas dari masalah yang ikut menyertainya. Akhir-akhir ini semakin ramai dibicarakan tentang isu tenaga kerja asing yang terkait dengan investasi. Bagaimana tanggapan saudara tentang isu tenaga kerja asing ini agar isu ini tidak menjadi sumber keresahan masyarakat khususnya di Kabupaten Bombana? 2 menit kami berikan dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tenaga kerja asing, saya kira bukan hanya persoalan dari Bombana, termasuk di Kongsel. Tapi bagi kita tentu juga tidak bisa kita menutup diri. Kalau kehadiran dari para tenaga kerja asing hanya mereka hadir untuk mentransfer ilmu pengetahuan mereka kepada masyarakat Bombana, saya kira tidak masalah. Tetapi ini semua harus diikat dengan peraturan perundangan dalam hal ini peraturan daerah. Jadi perlu kita membuat peraturan daerah yang mengatur tentang lamanya tenaga kerja asing itu berada di wilayah kita dan apa yang bisa mereka kontribusi ilmu pengetahuannya kepada warga Bombana. Jadi saya kira itu yang paling penting, karena kalau hanya mereka hadir untuk lalu kemudian mereka hadir dengan tidak memiliki juga ilmu yang cukup, masih ada warga Bombana yang memiliki ilmu yang seperti mereka miliki, saya kira itu harus kita tolak. Kehadiran mereka itu artinya ada ilmu pengetahuan yang mereka miliki yang belum kita miliki. Oleh karena itu, kenapa tidak kita manfaatkan? Tetapi lagi-lagi saya katakan, ini harus tidak ada aturan lain. Jadi kita akan ajukan dalam bentuk peraturan daerah. Jadi Pak, ya, jadi kehadiran tenaga kerja asing ini tidak boleh kita terlalu alergi sebenarnya, karena pada intinya bahwa itu adalah syarat-syarat dalam salah satu syarat investasi. Kadang-kadang investor menginginkan tenaga kerja asing itu tetap ada di wilayahnya, di wilayah investasinya. Tapi tadi disampaikan bahwa kalau bisa tenaga asing itu dibatasi waktu.
supaya waktu kalau setelah mereka transfer teknologi mereka harus tinggalkan Bombana ini daerah kita, harus diambil lagi. Waktu habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Berikutnya kita beranjak ke pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan kedua dari panelis. Waktu sama 2 menit. Data dari BPS Kabupaten Bombana 2015 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Bombana relatif kecil, hanya sekitar 20-an miliar rupiah per tahun, dan hanya mampu menyumbang terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 4,35% per tahun. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat Kabupaten Bombana sebagai daerah yang sangat kaya sumber daya alam. Jika terpilih sebagai bupati atau wakil bupati, apa saja program unggulan dan terukur yang akan diimplementasikan dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Bombana? Beranikah Anda memasang target berapa angka PAD yang akan dihasilkan pada akhir masa jabatan Anda? Dan jika Anda berani memasang target, lalu bagaimana cara untuk mencapai target tersebut? 2 menit kami mulai dari sekarang. Ya, memang saya setuju kalau PAD Bombana sampai saat ini masih terlalu kecil untuk daerah yang kaya dengan sumber daya alam ini. Saya melihat dari data APBD tahun kemarin saja ini di sekitar 20 miliar. Dan tentunya ini kalau kita kembangkan ke depan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Bombana, ini bisa lebih maksimal lagi. Dan saya melihat ke depan peluang-peluang yang ada adalah kita berdayakan desa kita. Banyak usaha-usaha kecil dan menengah yang bisa kita kembangkan di desa, yang bisa memberikan kontribusi kepada daerah kita terhadap keuangan daerah. Kita harus memberikan mereka modal, kita harus berani memberikan mereka modal untuk berusaha. Ke depan juga kita akan melatih paling tidak 1 sarjana di 1 desa untuk dikirim menjadi pengusaha muda sekolah 1 tahun di Jakarta, entrepreneurship school, sehingga mereka kembali bisa menjadi pionir, bisa menjadi orang yang akan mempelopori pengembangan usaha-usaha yang ada di desa. Karena kita juga akan memberikan kucuran dana paling tidak 100 juta per tahun untuk kelompok-kelompok usaha. Dan yang kedua, kita punya perusahaan daerah. Perusahaan daerah Bombana ini hampir dikatakan mati suri, tidak pernah terdengar track record mereka seperti apa. Kalau kita berdayakan perusahaan daerah yang ada, kita sehatkan mereka secara finansial, sehingga mereka pun bisa berkiprah sebagai sumber pendapatan daerah. Banyak anak-anak kita juga yang bisa bekerja di perusahaan daerah, bila mana mereka bisa membuat perusahaan daerah itu menjadi besar, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerja bagi sarjana-sarjana baru kita yang hari ini banyak menganggur di Bombana. Yang berikutnya, kemudian kita perlu tentunya bekerjasama dengan pihak lembaga keuangan untuk injeksi ataupun memberikan dana ke daerah melalui desa dengan partnership yang jelas. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih untuk pasangan calon nomor 1 dan jawaban-jawaban tadi untuk sesi ketiga kita dalam debat kandidat bupati dan wakil bupati Kabupaten Bombana. Tepuk tangan untuk hadirin semua yang mampu menjaga lancarnya debat ini sampai sesi ketiga ini. Dan berikutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya. Ini masih pertanyaan dari panelis kepada masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bombana 2017-2022. Namun yang berbeda dengan sesi ketiga tadi, pertanyaan ini ada 2 pertanyaan yang sama yang akan diberikan kepada para pasangan calon ini secara bergantian. Saya akan buka dulu. Ini adalah pertanyaan sama bagi masing-masing pasangan calon dari panelis yang tadi sudah diserahkan. Untuk sesi ini kami mulai kembali dari pasangan calon nomor 1. Pertanyaan pertama, dan ini juga nanti akan ditanyakan kepada pasangan calon berikutnya, sama pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, salah satu program pemerintah pusat yang perlu mendapat dukungan di daerah adalah target swasembada pangan, khususnya untuk komoditas padi, jagung, kedelai atau pajak. Untuk dapat memberikan kontribusi pada program pemerintah pusat tersebut, tentunya memerlukan upaya nyata di lapangan dan koordinasi dengan pemerintah provinsi, bahkan dengan pemerintah pusat. Lalu bagaimana bentuk langkah operasional yang saudara lakukan agar pelaksanaan pembangunan
pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Bombana dapat selaras dan memberikan kontribusi penting di dalam mendukung program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat jika saudara terpilih menjadi bupati atau wakil bupati. Kita cek dulu timernya sudah terpasang. 2 menit kami mulai dari sekarang. Terima kasih. Ini sudah searah dengan apa yang ingin kita lakukan di Bombana. Ingin membuat Bombana menjadi lumbung pangan nasional. Tidak lain untuk menjawab tantangan yang ada oleh pemerintah kita dalam hal ini swasembada pangan. Kita punya luas lahan persawahan yang begitu besar, luas perkebunan yang begitu besar, sehingga ini perlu sebuah terobosan baru, sebuah pendekatan yang berbeda dari sebelumnya. Kita melihat banyak daerah-daerah yang kemudian kemarin tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan, tidak sanggup memenuhi target mereka dalam hal produksi. Sebagai penyebabnya adalah tidak terintegrasinya program yang ada, baik itu dari pusat sampai kepada pemerintahan yang ada di desa. Kita melihat Indonesia masih membutuhkan impor beras 1,5 juta ton per tahun. Impor jagung kurang lebih 2,4 juta ton per tahun. Kalau kita bisa ambil sepertiga saja peran kita Bombana untuk mensuplai apa yang dibutuhkan oleh negara, saya rasa Bombana ini tidak akan semiskin yang ada sekarang. Dengan tadi dikatakan bahwa pendapatan per kapita masyarakat Bombana ini masih 25 juta, urutan ke-11 dari yang ada di Sutra. Ini berarti kita punya ruang besar membawa daerah ini menjadi daerah yang lebih maju. Kita harus mampu mencuri perhatian pemerintah pusat, sebagaimana apa yang sudah dilakukan Pak Kakobi, mencuri perhatian pemerintah pusat sehingga perhatian akan selalu datang. Ketika pendapatan petani naik, pendapatan produksi beras naik, yang menjadi kendala saat ini ada pendistribusian. Peran pemerintah ke depan harus mampu mendistribusikan. Maka salah satu cita-cita kami ke depan, kita akan membangun pelabuhan peti kemas untuk membawa beras ini keluar dari Bombana. Baik, waktu habis. Terima kasih pasangan calon nomor 1. Hadirin kami mohon tenang. Kami ucapkan terima kasih untuk tetap menjaga ketenangan, dan lancarnya acara debat kandidat ini sampai sesi yang keempat. Tapi tetap mohonkan ketenangan dari Bapak Ibu yang kami hormati agar acara debat ini bisa berlangsung lancar. Kita sepakati bersama ya. Kami sudah sepakat awal. Baik, kita beranjak ke pasangan calon nomor 2 dengan pertanyaan yang sama. Salah satu program pemerintah pusat yang perlu mendapat dukungan di daerah adalah target swasembada pangan, khususnya untuk komoditas padi, jagung, kedelai atau pajale. Untuk dapat memberikan kontribusi pada program pemerintah pusat tersebut, tentunya memerlukan upaya nyata di lapangan dan koordinasi dengan pemerintah provinsi, bahkan dengan pemerintah pusat. Lalu bagaimana bentuk langkah operasional yang saudara lakukan agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Bombana dapat selaras dan memberikan kontribusi penting di dalam mendukung program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat jika saudara terpilih menjadi bupati atau wakil bupati. 2 menit kami silakan dari sini. Ya, jadi sesuai data BPS 2011-2016 bahwa produksi di 2011 terjadi peningkatan lebih 60% di 2015, itu data BPS produksi pertanian. Produksi pertanian ini karena didasari oleh tadi berbagai intervensi yang telah kami lakukan pada waktu itu dengan bekerja sama dengan provinsi dan pemerintah pusat. Masih ada potensi sekali lagi yang saya sampaikan bahwa ada 8.000 hektar sawah irigasi kita yang kalau dikali 2,5 kali panen itu menghasilkan 20.000 luas panen. 20.000 luas panen ini kali 7 ton gabah kering giling saja kita dapat 180.000 ton. Nah, ini baru sawah irigasi, belum sawah non irigasi tadi bisa menghasilkan 24.000 ton, jadi kurang lebih sekitar 150 atau 160.000 ton yang kita bisa dapatkan. Kebutuhan kita di daerah Kabupaten Bombana itu sesuai hasil sensus nasional itu hanya kurang lebih kita membutuhkan 21.000 ton beras selama setahun. Berarti kalau kita 154 dikurang 21.000, kita masih ada 133.000 ton beras surplus. Dan inilah yang dimaksud dengan saya kira swasembada pangan. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana mencapai tadi angka-angka itu saya kira penting. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal sharing. Pertama, Alsin
Bintan harus memenuhi syarat 10 hektar. RMU atau rice milling unit itu ya namanya pabrik atau apa 1/100, kemudian teknologi, pupuk, benih unggul, dan kemudian bagaimana optimalisasi irigasi yang ada itu menjadi syarat utama untuk kita memenuhi target swasembada pangan. Masih ada 11 detik, silakan apabila ada yang ditambahkan. Ya baik, memang ini program pemerintah pusat yang harus didukung daerah, utamanya yang udah KDB. Baik, waktu habis. Terima kasih pasangan calon nomor 2. Berikutnya kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Tapi kalau tadi di awal yang mendapat pilihan pertama adalah pasangan calon nomor 1, untuk pertanyaan berikutnya kita tukar jadi pasangan calon nomor 2 yang akan menjawab terlebih dahulu. Dan seperti peraturan sebelumnya, bahwa kita sama-sama menjaga ketertiban dan lancarnya debat, para pasangan calon bupati dan wakil bupati Bombana ini dengan menjaga ketenangan selama para pasangan calon memberikan jawaban. Kita sekarang mulai pasangan nomor 2 dengan pertanyaan nomor 2. Dan ini melalui perjuangan dan kerja keras yang tanpa mengalah, akhirnya pada tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Bombana terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 berdasarkan bersamaan dengan Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara. Namun perlu diakui, walaupun bersamaan terbentuk, namun dibandingkan dengan dua kabupaten tersebut, ternyata Kabupaten Bombana relatif tertinggal. Jika seandainya, sekali lagi saya ingatkan harap tenang, terima kasih. Jika seandainya saudara terpilih, strategi apa yang akan Anda ambil dalam membangun Kabupaten Bombana agar dapat sejajar dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Tenggara? Kami berikan waktu 2 menit dari sekarang. Ya, jadi sesuai dengan Perpres 131 tentang penetapan daerah tertinggal, bahwa menuju kepada RPJMN tentang pengentasan daerah tertinggal, sebenarnya dari 27 indikator itu ada 3 indikator utama yang menjadi acuan dari bagaimana keluar dari daerah tertinggal. Yang pertama itu adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang dijadikan standar itu 7,14. Kita pertumbuhan ekonomi 2015 yang lalu sudah 8,22, berarti sudah memenuhi syarat. Yang kedua, angka kemiskinan. Angka kemiskinan itu dikasih standar, indikator standar itu adalah 14%. Kita sudah di 2015 yang lalu, itu data kita kemiskinan kita sudah 13,2. Itu berarti sudah memenuhi syarat dari indikator itu. Yang kemudian IPM yang diberikan standar itu 69,59. Sedangkan kita sudah capai, ya baru kita capai itu kurang lebih 64 IPM. Jadi memang sektor IPM ini yang menjadi kendala utama. Tapi insya Allah dengan beberapa program pembangunan SDM, sarana prasarana, dan yang di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan dibantu dengan program Gembira Cerdas, Gembira Sehat, Gembira Sejahtera, saya kira IPM ini kita akan capai sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Dan ini tinggal menunggu waktu saja bagaimana Kabupaten Bombana bisa keluar dari daerah tertinggal. 28 detik tersisa, ada yang mau ditambahkan untuk pasangan calon nomor 1 atau ya, untuk itu kami sedikit minta waktu lagi untuk bagaimana Bombana ini insya Allah kita dengan RPJM 2015-2019 itu kita akan masuk sebagai daerah yang sudah bukan lagi daerah tertinggal. Cukup untuk pasangan calon nomor 1, tidak ada yang ditambahkan, 8 detik tersisa. Dan kita tadi jawaban dari pasangan calon nomor 2. Berikutnya, kita beranjak dengan pertanyaan yang sama yang akan kami berikan dari panelis kepada pasangan calon nomor 1. Melalui perjuangan dan kerja keras yang tanpa mengenal lelah, akhirnya pada tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Bombana terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 bersamaan dengan Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara. Namun perlu diakui, walaupun bersamaan terbentuk, namun dibandingkan dengan dua kabupaten tersebut, ternyata Kabupaten Bombana relatif tertinggal. Jika seandainya saudara terpilih, strategi apa yang Anda akan ambil dalam membangun Kabupaten Bombana agar dapat sejajar dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Tenggara? 2 menit kami mulai dari sekarang, silakan. Terima kasih. Kriteria untuk daerah tertinggal ini, kalau nggak salah ada sekitar 21, diantaranya ekonomi, tingkat pendidikan, masalah sosial, dan infrastruktur. Itu yang paling menonjol. Ke depan,
salah satu kiat kita untuk bisa keluar dari status daerah tertinggal ini tidak lain adalah memberdayakan masyarakat Bombana secara menyeluruh. Kita harus mulai kerja mulai dari desa. Berulang kali dari tadi saya sampaikan desa adalah pemerintahan terkecil yang ada di negara kita ini. Kalau mereka maju, pasti kecamatan akan maju, pasti kabupaten akan maju. Untuk itu ke depan sebanyak-banyak mungkin kita akan tujukan masuk dana ke desa. Maka dari itu kami berani memberikan dana sampai 1 miliar satu desa yang akan dipakai untuk bagaimana daerah itu bisa dikembangkan, desa itu dikembangkan. Satu desa, satu produk. Ini menjadi produk unggulan. Kalau kita ingin maju, satu desa tidak boleh menciptakan lebih dari satu produk, sehingga nantinya kosnya akan lebih mahal. Maka dari itu, untuk satu desa, satu produk, ini merupakan pilihan kita. Yang kemudian berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Membuat daerah ini terbuka. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh wakil saya, bahwa Bombana ini butuh pintu gerbang, pintu yang membuka kita dengan daerah luar, yaitu pelabuhan, dalam hal ini peti kemas untuk mengangkut hasil-hasil alam kita keluar, dan kita juga butuh bandara untuk sehingga investor tertarik untuk masuk ke Bombana. Tidak seperti ini, kita harus berjam-jam menempuh sampai ke Bombana ini. Untuk membangun Bombana yang kita perlukan salah satu untuk keluar dari ketertinggalan pada ekonomi. Yang harus dibangun adalah masyarakat Indonesia, masyarakat Bombana hidup di pertanian dan perikanan. Makanya petani nelayan harus diperbaiki. Petani dan nelayan ini harus dibantu oleh pemerintah daerah, disinergikan supaya ke depan mereka ketika berpetani ini bagus, pedagang juga bagus, penjual juga bagus. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Jawaban tadi sekaligus menutup sesi keempat dari debat kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Tepuk tangan untuk hadirin yang sudah menjaga lancarnya acara debat ini sampai sesi ini. Tapi kita masih punya 2 sesi lainnya, yakni sesi debat antara pasangan calon dan pernyataan penutup. Untuk sesi berikutnya, di sesi kelima adalah debat antara pasangan calon, di mana masing-masing pasangan calon nantinya akan memberikan pertanyaan untuk pasangan calon lainnya. Pasangan calon akan menjawab, juga akan diberikan sanggahan oleh pasangan calon lainnya. Para hadirin yang kami hormati di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, dan Anda, saudara dimanapun berada, kita akan lanjutkan debat kandidat Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Sulawesi Tenggara 2017-2022. Kita memasuki sesi yang kelima, yang merupakan inti dari acara debat terbuka calon bupati dan wakil bupati Bombana pada hari ini. Dalam sesi ini adalah debat antara pasangan calon. Nantinya moderator akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk bertanya ke pasangan calon lainnya, dan pasangan calon lain menjawab. Setelah itu pasangan calon yang bertanya akan memberikan sanggahan dari jawaban pasangan calon lain, dan setelah itu pasangan calon yang menjawab dapat menyanggah kembali dari sanggahan pasangan calon yang bertanya sesuai dengan waktu yang disediakan. Untuk sesi kali ini ada 2 menit yang diberikan masing-masing untuk menjawab, menyanggah jawaban dari pasangan sebelumnya, dan juga untuk memberikan pertanyaan akan diberikan waktu 1 menit. Sudah jelas aturan untuk sesi debat kali ini untuk pasangan calon nomor 1 dan calon nomor 2? Bisa kita mulai? Baik, kita akan mulai sesi ini, dan kami tentu saja meminta kerjasama Anda semua yang ada di sini untuk sama-sama menjaga ketenangan dan ketertiban debat kandidat sampai dengan sesi ini dan tentu sampai akhir sesi nanti. Kita sepakat semua? Tepuk tangan untuk kita semua yang berkomitmen untuk menjaga lancarnya debat kandidat pada hari ini. Baik, untuk kesempatan pertama akan saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Berikutnya pasangan calon nomor 1 akan menjawab, dan berikutnya pasangan calon 2 akan menyanggah jawaban dari pasangan calon 1, dan sebaliknya pasangan calon 1 nanti terakhir akan menyanggah jawaban terakhir dari pasangan calon nomor urut 2. Akan saya pandu lagi sebelum dimulai atau sebelum memberikan jawaban maupun sanggahan. Baik, yang pertama, pertanyaan akan diberikan oleh pasangan calon nomor urut 2 kepada pasangan calon nomor urut 1. Kami silakan. Ya. Jadi kita melihat kondisi daerah, terus kemudian bahwa isu strategis juga yang utama dalam pembangunan di daerah ini adalah isu infrastruktur.
Ini juga sejalan dengan program pusat, pemerintah provinsi dan kemudian kabupaten. Kalau saya membaca visi misi yang ada di dalam visi misinya pasangan nomor 1, kelihatan tidak ada yang menyebut program infrastruktur di dalamnya. Apakah ini adalah bentuk pengakuan terhadap infrastruktur yang sudah saya bangun, ataukah memang pasangan nomor 1 ini sudah tidak membutuhkan lagi infrastruktur? Sebagaimana diketahui bahwa setelah kami melakukan peningkatan pembangunan jalan dari 600 km, itu kurang lebih 300 kami sudah tingkatkan. Masih ada kurang lebih 300 km yang dibutuhkan lagi untuk jalan bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, inilah pertanyaan saya kira penting. Kenapa? Karena kalau kita hubungkan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, kemudian RKPD dan kemudian menjadi suatu APBD, itu harus didasari lewat namanya visi misi. Kalau tidak ada visi misi, saya kira nonsen itu kita mau bangun apa? Karena tidak ada di jalan. Saya kira itu. Semua? Silakan dijawab. Baik, cukup itu pertanyaan dari pasangan calon nomor 2 kepada calon nomor 1. Kita tunggu waktunya ada 2 menit yang diberikan untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor 2. 2 menit kami mulai dari sekarang. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, mengenai infrastruktur. Bagi kami sebenarnya infrastruktur ini sesuatu yang sudah merupakan kewajiban dari pemerintah untuk menyediakan kepada rakyatnya. Jadi tidak perlu kita membuat semacam visi-misi untuk infrastruktur, karena negara sudah memikirkan itu semuanya. Ada anggaran yang harus sudah dikucurkan melalui dana perimbangan dan laut segala macam, itu sudah diperuntukkan untuk daerah. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana infrastruktur ini bisa mempengaruhi taraf hidup masyarakat kita, terutama yang ada di desa. Maka dari itu, dari dana desa yang jumlahnya sekarang 600 juta per tahun untuk satu desa, yang akan ditingkatkan menjadi 700 juta lebih tahun ini tidak lain adalah untuk infrastruktur di desa. Tidak perlu lagi kita terlalu banyak membuat infrastruktur yang tidak punya manfaat terhadap desa kita. Dan kemudian, bagi kami infrastruktur perlu dalam hal ini bagaimana menyambung satu desa ke desa yang lain untuk melancarkan perekonomian di desa. Ini yang penting. Kita harus menghindari infrastruktur yang sifatnya mega proyek. Proyek-proyek yang menyerap anggaran terlalu besar, yang mana tidak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di Bombana ini. Masyarakat kita sebagian besar semuanya ada di desa. Maka dari itu depan infrastruktur di desa kita akan tingkatkan, jalankan, dan ini sudah sesuai dengan kebijakan kita dengan membangun desa melalui program Desa Mandiri. Untuk infrastruktur sudah jelas. Tujuan kami adalah lumbung pangan. Masyarakat pangan ini ada terus untuk mendapatkan masyarakat ini keluar. Terima kasih pasangan calon nomor 1. Sekali lagi kami ingatkan pasangan pendukung pasangan calon nomor 1 maupun nomor 2, kami ingatkan sekali lagi untuk tidak memberikan tepuk tangan, yel-yel atau tanggapan apapun pada saat pasangan calon memberikan jawaban di muka publik. Kita semua sepakat dengan hal ini? Kita sama-sama jaga lancarnya ketertiban debat ini sampai nanti akhir sesi debat ini berlangsung. Kalau tadi jawaban yang diberikan oleh pasangan calon nomor 1, berikutnya adalah sanggahan dari pasangan calon nomor 2 atas jawaban pasangan calon nomor 1. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk tidak ada tanggapan apapun dari para hadirin yang ada di sini selama para pasangan ini memberikan jawaban. Untuk 2 menit kami persilakan untuk pasangan calon nomor 2 menyanggah jawaban pasangan calon nomor 1 dari sekarang. Saya baik, kami coba mempertajam daripada apa yang menjadi pertanyaan Pak Bupati pada tadi. Ini mungkin disebabkan karena berbeda pengalaman. Jadi sehingga jawabannya seperti itu pengantaran. Jadi visi misi ini akan menjadi dokumen penting daerah. Dan siapapun yang terpilih, ini akan diajukan dalam bentuk RPJMD. Rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka panjang menengah daerah. Bagaimana mungkin di RPJMD itu dimasukkan infrastruktur dan sebagainya kalau tidak ada di sini? Bagaimana mungkin
mungkin SKPD ini dapat membuat RKP kalau tidak tertular di RPJMD. Jadi dari RPJMD RKP, rencana kerja pemerintah yang kesana per tahun. Lalu kemudian SKPD ini akan membuat rencana kerja, rencana strategi dan rencana kerja. Setelah itu baru turun lagi ada rencana kerja anggaran. Itulah yang kita aplikasi di masyarakat. Oleh karena itu saudaraku, saya kira ini kalau tidak keberatan, ya silakan direvisi kembali. Karena bagaimana mungkin ini akan diajukan oleh RPJMD kalau sementara kita ketahui bahwa Kabupaten Bebana ini yang umurnya baru 13 tahun itu sangat kekurangan infrastruktur, baik itu jalan, jembatan, irigasi dan sebagainya. Apalagi Bapak tadi menjelaskan bagaimana Bebana ini menjadikan sentra produksi pangan untuk pangan. Kalau pembangunan infrastruktur yang menunjang itu tidak ada di sini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf saudaraku, ini untuk kepentingan Bebana yang lebih baik. Terima kasih. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Itu tadi. Berikutnya kita tutup pertanyaan ini dengan sanggahan dari pasangan calon nomor 1 atas tadi sanggahan pasangan calon nomor 2. Silakan. Ya, jadi begini. Yang saya katakan tadi, kalau kita bicara soal visi-visi, masalah program ke depan, infrastruktur itu pasti juga akan dipikirkan oleh kami. Tetapi bukan menggunakan infrastruktur tidak menjadi visi-visi. Di setiap daerah pasti butuh infrastruktur. Apakah itu jalan, jembatan, jaringan listrik, dan lain sebagainya. Itu butuh. Tapi bagaimana kemudian dengan infrastruktur yang ada ini mampu mengangkat penghasilan masyarakat, mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, mampu membuat masyarakat lebih nyaman dalam masyarakat kegiatan mereka sehari-hari. Ini butuh pemikiran. Maka dari itu kami katakan infrastruktur yang akan dibutuhkan ke depan adalah bagaimana desa ini bisa tersambung dengan kota sesuai dengan rencana dari pemerintah kita untuk program interkoneksitas antar daerah. Ini yang harus, tidak hanya sekedar membangun. Yang perlu kita bangun ke depan adalah bagaimana desa bisa mereka mendistribusikan hasil panen mereka, bisa mendatangkan apa yang mereka butuhkan tanpa hambatan. Kalau dikatakan pembangunan selama 5 tahun yang lalu sudah berhasil, infrastruktur dengan tadi data-data yang diberikan, lantas pertanyaannya kenapa Bebana masih dikatakan daerah tertinggal? Ini adalah pertanyaan krusial. Berarti pembangunan yang dilakukan tidak menyentuh kepada masyarakat. Inilah mungkin Martin bisa tambahkan. Infrastruktur sangat perlu. Petani, bagaimana petani itu bisa angkut dia punya barang ke kota tanpa infrastruktur? Dulu Pak, orang tua kita tidak bisa pikul misalnya turun ke kampung. Dengan adanya infrastruktur. Bapak Ibu kami hormati, kami tidak akan melanjutkan debat ini kalau kita tidak menaati sama-sama kesepakatan yang sudah kita buat di awal. Para pendukung pasangan calon nomor 1 maupun nomor 2, kami minta ketenangan pada saat para pasangan calon ini menyampaikan jawabannya. Kita tentu akan sama-sama menghargai dan kita akan dengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh kedua pasang kandidat ini. Kita sepakat semua? Kita sepakat semua untuk jaga ketertiban dan kelancaran selama debat ini. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Kali ini adalah pertanyaan yang akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1 kepada pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaan ini waktunya 1 menit dan akan dijawab maupun disanggah dengan waktu 2 menit. Untuk pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1, kami silakan. Ya, saya punya pertanyaan untuk penjelasan cerdas. Yang mana di sini dikatakan akan memberikan bantuan beasiswa untuk minimal 500 putra putri Bebana sebesar 3 juta rupiah per semester untuk 4 tahun ke depan. Saya ingin tahu what is next, apa setelah itu. Karena melihat data yang ada dari data yang disediakan oleh pasangan nomor 2, jumlah pengangguran saja untuk tamatan perguruan tinggi kita ini sudah 189 orang, meningkat dari tahun sebelumnya. Jangan-jangan
dengan beasiswa ini pun kita hanya mampu mencetak mahasiswa kemudian menganggur. Apa setelah itu? Apa rencana besar setelah itu? Saya rasa itu saja. Cukup pertanyaan dari pasangan calon nomor 1. Pertanyaan ini akan dijawab oleh pasangan calon nomor 2 dengan waktu 2 menit. Sekali lagi, apa bisa debat ini kita lanjutkan? Apa bisa debat ini kita lanjutkan? Kami mohon ketenangan dari para hadirin yang ada di sini, baik yang di dalam maupun luar ruangan, agar jawaban dari masing-masing pasangan calon ini bisa kita dengar dengan baik, seperti yang sudah kita sepakati di awal tadi. Baik, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan atau jawaban dari pasangan calon 2 atas pertanyaan pasangan calon 1. Silakan, 2 menit dari sekarang. Jadi Gembira Cerdas ini adalah salah satu program yang sangat mulia, di mana kami akan memberikan beasiswa minimal 500 putra-putri Bobana untuk bisa menjadi sarjana. Ini juga adalah rangka bagaimana IPM kita ini bisa menjadi lebih meningkat. Apa yang perlu dihasilkan dari 500 sarjana kira-kira itu menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Bagaimana daerah ini semakin banyak sarjana. Semakin banyak sarjana, saya kira sarjana itu kan tidak harus melihat bahwa harus jadi apa, minimal ada penambahan wawasan untuk bisa bagaimana mengembangkan taraf hidup dan sebagainya. Terus kemudian kalau berkaca dengan angka pengangguran, perlu kita garis bawahi bahwa data BPS kita tahun 2015 itu Bombana itu hanya berada di urutan kedua jumlah angka pengangguran di Sulawesi Tenggara, hanya 1,93%. Ini sebenarnya angka yang relatif sangat kecil. Bahwa jumlah pengangguran kita seperti yang tidak dibayangkan melalui, tidak seperti yang disampaikan lewat ranah publik bahwa Bombana ini penuh dengan pengangguran. Pada faktanya data resmi yang diatur oleh undang-undang itu hanya 1,93%, jauh di bawah rata-rata angka nasional. Nah ini tadi bahwa dengan banyaknya mahasiswa bisa kita bantu 500 minimal Pak, ini minimal. Ini kan masih ada Gembira Taskin yang akan mengakomodir juga beasiswa untuk itu. Ini tentu merupakan suatu kebanggaan bagi daerah kita kalau Bombana nanti banyak sarjananya. Saya kira itu saja. Saya tambahkan, saya kira program ini selain mulia memang ini untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kita yang berada pada kategori masyarakat miskin. Jadi kita harap mereka ini orang tuanya sudah tidak menjual sawahnya lagi, sudah tidak menjual sapinya lagi kalau ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Jadi sasaran utamanya ini adalah masyarakat yang kategori miskin dan hampir miskin. Saya kira ini. Baik, terima kasih. Itu tadi jawaban dari pasangan calon nomor 2. Waktunya sekarang pasangan calon nomor 1 untuk menyanggah jawaban yang tadi diberikan. Sudah siap untuk pasangan calon nomor 1? Waktu 2 menit. Kita lihat 2 menit sudah siap. Mulai dari sekarang. Ya, yang saya ingin tanyakan sebenarnya itu adalah apa return on investment dari setiap yang kita berikan tadi. Return on investment, apa buat daerah dari biaya begitu besar kita keluarkan kalau hanya bersifat mulia saja, tetapi tidak mampu memberdayakan mereka, tentunya ini akan menjadi persoalan serius ke depan. Kita sudah tahu, kita punya banyak beberapa PHTT yang menganggur hari ini, yang bekerja tetapi dengan penghasilan yang tidak manusiawi. Ini adalah bagi saya adalah pengangguran karena gajinya hanya kecil sekali. Bagaimana kemudian sarjana-sarjana ini bisa berkiprah di daerahnya? Kalau kami, program kami sudah jelas. Kita akan mencetak satu desa, satu sarjana akan disekolahkan menjadi seorang entrepreneur, kembali ke desanya, membimbing desanya agar bisa membimbing pengusaha-pengusaha lokal yang ada, kemudian bisa tumbuh kembang bersama. Itu adalah return on investment. Ada hasil yang didapatkan, tidak hanya mengeluarkan biaya. Kalau kita hanya sekedar memberikan belanjakan uang negara, ini tentunya tidak sejalan dengan kebijakan pusat. Kita ingin memanfaatkan anggaran yang seketat ini untuk sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk daerah kita. Bukan hanya sekedar bagi-bagi uang. Walaupun uang untuk rakyat, tetapi kita sudah harusnya mendidik masyarakat supaya bisa lebih mandiri. Di situ dikatakan tadi oleh Pak Haji Tabdil sehubungan dengan indeks pembangunan manusia tidak ada hubungannya dengan IPM. Jumlah sarjana yang banyak tidak ada hubungannya kalau sarjana itu tidak bisa bermanfaat. Bagaimana sarjana itu bisa
bisa berkarya di daerahnya, itu yang utama. Ini yang harus dipikirkan, karena hari ini sudah banyak kita punya sarjana-sarjana ini, walaupun secara persentase kecil. Penduduk Bombana ini kan cuma 180.000. Jangan dilihat dari persentase, dari jumlah yang ada. Persentase. Wassalamualaikum, terima kasih. Pertanyaan giliran untuk pasangan calon nomor 2 menjaga jawaban dari pasangan calon 1. 2 menit kami berikan dari sekarang. Silakan. Terima kasih tanggapan dari saudara saya Insinyur Haji Kasrabdar. Saya kira tujuannya kita menyekolahkan atau kita memuliakan anak-anak kita itu tidak hanya kita berpikir untuk kembali ke desa. Ya, malah kita berharap mereka nanti ini akan menjadi kader nasional. Dan saya kira kita bangga. Tetapi sekali lagi yang saya ingin katakan bahwa sasaran program ini diutamakan kepada keluarga kita yang dalam masuk kategori miskin atau hampir miskin. Kita tidak mau lagi, insya Allah kalau kami terpilih dimanadir oleh masyarakat Bombana untuk menjadi bupati atau bupati, kita tidak mau lagi ada masyarakat kita yang tingkat pendapatan rendah itu tidak melanjutkan anaknya di tingkat perguruan tinggi minimal S1 untuk dijadikan man of analysis. Karena bukan ahli, bukan ahli. S1 itu hanya menjadi insan menganalisa. Ya, kalau Bapak mungkin sudah ahli karena S2. Jadi sasarannya itu, Pak. Jadi bukan karena kita melakukan pemborosan anggaran, tidak. Anggarannya kecil, hanya 6 miliar, tapi sentuhannya besar. Apakah kita tidak bangga kalau ada dari program 500 itu? Mungkin bisa saja ada yang calon presiden nanti diangkat masa yang akan datang. Ya, inilah yang disebut pemimpin yang punya visi besar, punya mimpi besar. Jadi bukan menghabiskan anggaran, saya kira. Bapak bisa jalan-jalan ke desa. Saya contoh di Muna. Di Muna itu ada kalau lihat kondisi rumah, tapi di dalam itu apa saja. Waktu habis, terima kasih pasangan calon nomor 2. Tadi jawaban dari masing-masing para calon bupati maupun wakil bupati. Tepuk tangan untuk kita semua.